Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Malam itu, grup chat alumni SMA yang sudah lama sepi tiba-tiba ramai. Seseorang dengan nama akun Randy_98 mengirim pesan misterius mau nostalgia. Coba permainan ini, tapi harus jam 12 malam. Disertakan pula foto secarik kertas dengan tulisan tangan yang tampak usang, The Midnight Dare. Awalnya semua mengira itu candaan. Namun Rani, salah satu anggota grup, menjawab cepat, ini kayak permainan yang dulu viral ya. Yang katanya bisa bikin lo lihat hal aneh. Tak ada yang menjawab. Beberapa menit kemudian, Randy mengirim pesan lagi, siapa berani ikut, ketik, ya, sekarang. Kalau mundur di tengah jalan, katanya bisa kena akibatnya. 3 orang mengetik, ya, Rani, Edo, dan Dimas. Sisanya hanya mengamati dalam diam, mungkin menunggu hasilnya. Permainan itu terlihat konyol, tapi rasa penasaran mengalahkan logika. Mereka sepakat melakukannya malam itu, tepat pukul 12. Aturan permainan tertulis jelas di foto. Setiap pemain harus berada di ruangan tertutup, sendirian, hanya diterangi satu lilin. Tidak boleh ada cermin, dan harus menulis nama sendiri di secarik kertas lalu membakarnya setengah sebelum jam menunjukkan pukul 12:01. Edo menyiapkan lilin di kamarnya yang sempit. Ia menutup jendela, mematikan lampu, dan menyiapkan kertas bertuliskan namanya dengan tinta hitam. Gila juga ini, tapi seru, gumamnya. Rani malah menyiapkan kamera ponsel. Ia berencana merekam reaksinya untuk bahan konten, berharap bisa jadi video viral. Kalau serem beneran, makin rame deh, katanya sambil tertawa. Sementara Dimas sedikit ragu. Ia sudah mencari di internet soal The Midnight Dare, tapi tak menemukan informasi apapun. Aneh. Padahal biasanya permainan kayak gini udah pernah dibahas netizen, pikirnya. Meski begitu, rasa ingin tahu membuatnya tetap lanjut. Tepat pukul 11:59, mereka semua siap di tempat masing-masing. Jam di dinding berdetak lambat, seakan mempermainkan waktu. Edo menatap jarum panjang yang mendekati angka 12, sementara lilin di hadapannya bergoyang meski udara terasa diam. Rani menyalakan kamera. Oke, jam 12:01. Kita mulai, ucapnya dengan suara bergetar menahan antusias sekaligus takut. Sesuai aturan, mereka harus menyalakan lilin tepat pukul 12, lalu memanggil penjaga tengah malam sebanyak 3 kali dengan nada datar. Ketika waktu tepat menunjukkan pukul 12, masing-masing dari mereka melakukan ritual itu. Penjaga tengah malam. Penjaga tengah malam, penjaga tengah malam. Setelahnya, semuanya sunyi. Tapi di telinga mereka bertiga, ada suara samar seperti ketukan lembut di pintu, padahal mereka sendirian di kamar. Edo menelan ludah. Sugesti kali, katanya pelan. Tapi ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Ia menatap pintunya. Tapi aturan permainan jelas, tidak boleh membuka pintu sampai lilin padam dengan sendirinya. Di tempat lain, Rani mulai gugup. Ia memeriksa rekaman ponsel dan mendapati sesuatu yang membuatnya kaget. Di detik ke-14, ketika ia menyebut penjaga tengah malam, bayangan di belakangnya tampak menunduk perlahan, seperti seseorang sedang memerhatikan. Dimas, yang awalnya skeptis, merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Ia mencoba bercanda di grup, kalian dengar suara juga gak? Tapi tak ada balasan. Ia coba kirim pesan lagi, namun statusnya hanya pending. Seolah sinyal menghilang tepat di momen itu. 10 menit pertama berjalan tegang. Lilin Rani tiba-tiba bergetar, lalu padam begitu saja tanpa angin. Seketika, suhu ruangan turun drastis. Ia buru-buru mencoba menyalakannya lagi, tapi apinya tak mau menyala. Dalam gelap, ia mendengar suara napas berat di dekat telinganya, padahal tak ada siapapun. Ia menjerit kecil tapi langsung menutup mulut. Dalam aturan, tidak boleh berteriak atau
meninggalkan tempat sebelum ritual selesai. Edo di sisi lain mendengar suara langkah kaki di luar kamarnya, lambat, seolah seseorang sedang menyeret sesuatu. Sementara Dimas merasakan hal aneh, lilinnya tiba-tiba meneteskan lelehan hitam, bukan lilin biasa. Ia panik, tapi menahan diri untuk tidak melanggar aturan. Jam menunjukkan pukul 12.17. Masih ada lebih dari 40 menit tersisa sebelum permainan boleh dihentikan. Di tengah ketegangan, notifikasi grup chat berbunyi. Edo nekat melihat ponselnya. Sebuah pesan baru muncul dari Randy _98, jangan lupa, kalau dia mengetuk 3 kali berturut-turut, jangan jawab. Kalau kamu jawab, dia masuk. Edo membeku. Tak lama, 3 ketukan keras terdengar dari pintunya. Tok, tok, tok. Rani juga menerima pesan yang sama, tapi anehnya, akun Randy di grup langsung menghilang setelah mengirim pesan itu. Seolah dihapus atau diblokir oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dimas menatap layar ponselnya. Tak ada pesan masuk, tapi notifikasi suara ketukan itu terdengar langsung di speaker. Semua panik, namun tak bisa berkomunikasi. Mereka hanya bisa bertahan sampai lilin benar-benar padam sendiri. Edo mencoba fokus pada lilin. Tapi di dinding, muncul bayangan tambahan, lebih tinggi, lebih besar darinya. Bayangan itu tak bergerak sesuai dirinya. Saat ia diam, bayangan itu justru mendekat. Rani menutup mata sambil terus merekam, berharap semua ini bisa dijelaskan nanti. Tapi kamera ponselnya tiba-tiba beralih ke mode selfie sendiri, memperlihatkan sosok di belakangnya, hitam, tinggi, tanpa wajah. Dimas mulai menangis pelan. Ia merasa ada yang duduk di belakangnya. Bau anyir memenuhi ruangan, seperti darah yang sudah lama kering. Ketika lilin mulai meredup, ketiga pemain itu merasakan hal yang sama, suara napas berat, seperti seseorang sedang membaui mereka dari belakang. Namun mereka tak berani menoleh. Karena di aturan terakhir tertulis, jangan pernah menatap wajah penjaga tengah malam. Rani tak tahan. Rasa takut membuatnya refleks menatap ke belakang, dan di sana, ia melihat sosok tinggi dengan kepala miring ke satu sisi. Matanya kosong, kulitnya pucat seperti kain basah. Ia berteriak sekeras mungkin, melanggar aturan permainan. Lilin langsung padam total. Di sisi lain, Dimas dan Edo mendengar jeritan itu di ponsel mereka, padahal koneksi seharusnya terputus. Suara itu disusul bunyi benda jatuh keras. Ketika Rani tak membalas lagi di grup, mereka sadar sesuatu buruk telah terjadi. Edo mencoba mengirim pesan, Rani, jawab dong. Tapi yang membalas bukan Rani, melainkan akun Randy _98 dengan pesan terakhir, 1 sudah selesai. Dimas menggigil. Ia merasa seseorang membisikkan sesuatu di telinganya, 2 lagi. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Edo nekat meniup lilinnya, berharap permainan berakhir. Tapi bukannya mati, api lilin malah membesar hingga menyala biru. Di layar ponselnya, muncul pesan baru, kalau keluar sebelum waktunya, kau menggantikan penjaga. Edo keringat dingin. Ia menatap lilin itu, mencoba berpikir logis, tapi detik berikutnya lilin meledak kecil, memercikkan lelehan panas ke tangannya. Dimas di rumah lain mendengar suara seseorang mengetuk jendela kamarnya. Pelan tapi terus-menerus. Ia menutup telinga, berusaha menunggu jam menunjukkan pukul 1. Tepat pukul 1 dini hari, lilin Dimas padam dengan sendirinya. Ia menghela napas lega. Udah selesai, bisiknya. Tapi ketika melihat ke jam, jarumnya masih menunjuk pukul 12.58, seolah waktu berhenti. Di layar ponselnya muncul notifikasi grup, selamat, kamu berhasil bertahan. Namun nama pengirimnya bukan Randy, bukan Edo, melainkan Rani _det. Dimas terpaku, tangannya gemetar. Ia memeriksa profil akun itu, foto profilnya wajah Rani dengan mata hitam legam. Sementara itu, di rumah Edo, lilin masih menyala, tapi bayangan di dinding bukan 1, melainkan 2, salah satunya tersenyum menatapnya.
permainan mungkin sudah selesai, tapi entah siapa yang benar-benar keluar hidup-hidup dari permainan itu. Pagi datang dengan langit kelabu. Dimas terbangun di lantai kamarnya, masih memakai baju yang sama. Ia menatap lilin yang sudah habis separuh, padahal semalam ia yakin lilin itu padam sendiri. Ia mencoba membuka ponsel. Grup chat masih ada, tapi kini hanya tersisa 3 anggota, dirinya, Edo, dan akun bernama Rani_Det. Tak ada foto atau pesan baru, tapi setiap kali Dimas menutup ponsel, notifikasi suara tok, tok, tok terus terdengar, meski aplikasi sudah ditutup. Edo juga terbangun dengan perasaan aneh. Di lengannya ada bekas terbakar seperti bekas lilin, tapi bentuknya bukan bulat, melainkan menyerupai jari. Keduanya sepakat untuk bertemu siang itu, untuk membahas apa sebenarnya yang terjadi pada Rani. Mereka bertemu di kafe kecil dekat kampus lama. Wajah Edo pucat, mata Dimas merah karena tak tidur. "Gue dengar dia teriak," kata Edo pelan. Dimas mengangguk. "Gue juga. Tapi yang aneh, akun Rani_Det itu kayak hidup. Semalam dia kirim pesan lagi, cuma tulisan, masih ada satu." Edo menatap kosong. "Lo yakin bukan orang iseng?" Dimas menggeleng. "Gue cek, akun Rani udah gak aktif sejak subuh. Kakaknya posting di Facebook, Rani meninggal malam tadi." Suasana kafe mendadak terasa dingin. Tidak ada yang bicara lagi selama beberapa menit. Hanya suara sendok beradu dengan gelas, dan dada mereka yang semakin sesak. Sore harinya, mereka memutuskan pergi ke rumah Rani. Di sana sudah ramai pelayat. Kakak Rani bercerita kalau adiknya ditemukan tergeletak di kamar dengan posisi duduk bersandar di dinding, mata terbuka lebar, dan lilin di depannya masih menyala. Gak ada tanda-tanda kekerasan, katanya. Tapi pas ditemukan, tangannya hitam kayak terbakar. Edo hampir muntah mendengarnya. Dimas berusaha tenang, tapi matanya tertuju pada sesuatu di meja kamar Rani, ponsel dengan kamera yang masih merekam. Polisi sudah mengambilnya, tapi sebelum dibawa, Dimas sempat melihat sekilas layar ponsel itu. Di detik terakhir video, terlihat bayangan tinggi sedang menunduk di belakang Rani, dan kemudian Rani jatuh diam. Yang lebih menyeramkan, bayangan itu menatap langsung ke arah kamera, seperti tahu sedang diperhatikan. Malamnya, Dimas dan Edo mencoba mencari video itu di internet, tapi tidak ada. Semua postingan yang membahas kematian Rani justru dihapus dalam waktu cepat. "Kayak ada yang nutupin ini semua," kata Edo. Tak lama, mereka menerima pesan baru di grup. Kali ini dari akun Randy_98 yang seharusnya sudah lama menghilang. Pesannya singkat, tahap 2 dimulai. Dimas langsung keluar dari grup, tapi ponselnya menyala sendiri dan aplikasi WhatsApp terbuka lagi, otomatis masuk ke grup itu. Pesan baru muncul, kalau salah satu keluar, yang lain menanggung akibatnya. Edo menatap Dimas dengan wajah panik. "Kita udah kebangetan, bro. Ini bukan permainan lagi." Sekitar tengah malam, lilin di kamar Edo tiba-tiba menyala sendiri, tanpa korek, tanpa angin. Ia berteriak memanggil ibunya, tapi begitu pintu dibuka, ibunya tidak bisa melihat lilin itu sama sekali. "Kamu kenapa sih? Mana ada lilin?" katanya. Edo menatap ibunya, lalu ke lilin itu. Api masih berkobar, tapi kini berubah warna menjadi biru pucat. Di tengah api, samar-samar terlihat wajah Rani, seolah tersenyum. Edo menutup mata, berharap ini halusinasi. Tapi ketika ia membuka mata, wajah itu sudah di depan mukanya. Lilin padam seketika. Dari luar kamar, ibunya mendengar suara sesuatu jatuh, lalu sunyi total. Keesokan paginya, Dimas menerima pesan dari Edo pukul 3.14, "Kalau gue gak bangun besok, tolong bakar lilin gue." Pesan itu aneh, tapi Dimas baru membacanya pukul 7 pagi. Ia langsung menelpon Edo, tapi yang mengangkat justru suara orang lain. "Kamu temannya Edo? Dia meninggal tadi subuh." Dimas terpaku, tangan gemetar. Ia membuka grup chat, dan di sana tinggal satu anggota, dirinya sendiri.
Pesan terakhir muncul otomatis, tahap 3 dimulai. Satu lagi, Dimas hampir membanting ponselnya. Ia tahu, permainan ini belum selesai. Ia adalah target terakhir. Dimas mulai mencari semua hal terkait The Midnight Dare. Ia menelusuri forum-forum lama, arsip internet, hingga blog tahun 2000-an. Akhirnya ia menemukan satu tulisan di blog yang sudah tidak aktif, milik seseorang bernama Randy S. Tulisan itu bercerita tentang ritual lama dari daerah terpencil di Jawa Tengah, permainan untuk memanggil roh penjaga waktu malam. Katanya, yang kalah akan ditinggal di sisi lain jam 12. Yang paling menakutkan, di akhir blog tertulis, jangan ulangi ini setelah 1998. Aku satu-satunya yang selamat. Nama penulisnya, Randy Saputra, lahir tahun 1980, yang berarti, akun Randy_98 di grup mereka tak mungkin orang yang sama. Dimas sadar, satu-satunya cara lepas adalah menyelesaikan permainan sesuai aturan. Ia menyiapkan lilin terakhir malam itu, menulis namanya, dan membaca kalimat panggilan untuk terakhir kali. Jam menunjukkan pukul 12:01. Angin di dalam kamar mendadak berhenti, seolah udara pun menahan napas. Penjaga tengah malam, katanya pelan. Gue mau selesaikan ini. Lilin menyala biru, dan di dinding, muncul 3 bayangan, Rani, Edo, dan satu sosok tinggi tanpa wajah. Dimas menunduk, menahan air mata. Ia berkata, ambil yang lo mau, tapi biarin mereka pergi. Bayangan tinggi itu mendekat, dan satu persatu, bayangan Rani dan Edo memudar. Setelah itu, lilin padam total. Pagi berikutnya, Dimas ditemukan pingsan di kamarnya oleh ibunya. Di depannya, lilin habis meleleh, dan ada bekas tulisan gosong di lantai, selesai. Dimas dibawa ke rumah sakit. Dokter mengatakan ia hanya kelelahan berat, tapi di tangannya tertulis angka kecil dengan spidol hitam, pukul 12. Beberapa hari kemudian, grup chat yang dulu mereka gunakan benar-benar menghilang dari ponselnya. Tidak bisa dibuka, tidak bisa dihapus. Namun seminggu setelah sembuh, Dimas menerima email tanpa pengirim, berisi satu kalimat, kau selamat karena menutup lingkarannya. Jangan buka lagi. Ia langsung menghapus email itu, tapi setiap kali jam menunjukkan pukul 12 malam, lilin di kamarnya bergetar pelan, seolah ada yang masih memperhatikan. 3 bulan berlalu, Dimas pindah rumah, menjauh dari semua yang berhubungan dengan malam itu. Ia sudah tidak membuka media sosial, tidak berani bermain apapun yang berbau tantangan atau ritual. Namun suatu malam, tetangganya mengetuk pintu, membawa sebuah paket tanpa alamat pengirim. Di dalamnya, ada sebuah lilin putih dan kertas lusuh bertuliskan, The Midnight Dare, versi baru. Buka kalau berani. Dimas menatap benda itu lama, lalu membuangnya ke sungai keesokan harinya. Tapi malamnya, di ponselnya muncul notifikasi dari grup baru, The Midnight Dare 2025. Hanya ada satu anggota lain di sana. Namanya, Randy_98. Dan pesannya berbunyi, main lagi, Dimas. Sekali lagi aja. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.